Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan melanjutkan pembelajaran kita pada submateri toksikologi ya. Manusia seperti kita ini dalam kehidupan sehari-hari ini tentu sudah bisa dianggap sudah tidak dapat hidup tanpa menggunakan obat atau zat kimia yang ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu supaya kita bijak dalam menggunakan atau tidak salah menggunakan, ya sehingga tentu perlu kita mempelajari atau memahami sifat-sifat zat yang ada di sekitar kita ya, sehingga tentu kita berharap ini ya dapat dimanfaatkan secara baik. Tentu zat kimia itu biasanya masuk ke dalam tubuh kita bisa secara sengaja atau tidak sengaja ya. Bisa juga melalui kulit, melalui inhalasi atau dengan cara dikonsumsi ya lewat mulut. Nah, kalau kita melihat ini definisi dari toksikologi, maka toksikologi itu bisa didefinisikan sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya atau efek toksik dari berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologi kita ya ini. Jadi ya tentu di sini toksikologi akan mempelajari efek merugikan dari zat kimia ya. Ini uh, baik yang biasa digunakan atau pada saat berada di lingkungan. Ya ini terutama pada manusia yang bisa disengaja atau tidak disengaja. Ya kalau kita mengatakan istilah toksik maka tentu zat tersebut mempunyai potensi untuk memberikan efek yang berbahaya ya ini. Dan beberapa hal yang menjadi perhatian terkait dengan sifat toksik suatu zat, maka yang menjadi perhatian adalah terkait dengan dosisnya ya, kemudian berapa konsentrasi zat atau racun yang berikatan dengan reseptor, kemudian sifat zatnya, kemudian bagaimana kondisi daripada bioorganisme serta efek yang ditimbulkan ya. Kalau kita flashback ke belakang, menurut pendapat Bapak toksikologi ya, dalam hal ini biasa kita dengar adalah Paracelsus. Biasanya beliau atau Paracelsus tidak membedakan antara obat dengan zat yang zat beracun berdasarkan toksisitasnya. Menurut Paracelsus bahwa yang membedakan antara obat dengan racun adalah tentu dilihat dari dosisnya ya. Jadi untuk menentukan sifat toksik suatu zat tentu adalah dengan melihat dosisnya ya, atau lebih spesifik lagi bahwa jumlah obat yang sampai pada organ target ya yang berkaitan dengan reseptor. Ya ini. Sehingga dari pernyataan ini Paracelsus ini dapat disimpulkan bahwa ya obat bukan racun ya, sebagaimana anggapan banyak pihak, karena obat tentu diberikan berdasarkan ya aturan dosis yang tertentu ya. Oke. Ini tentu sudah banyak penelitian-penelitian yang bisa kita baca ya, baik jurnal atau hasil-hasil pertemuan ilmiah yang bisa kita dapatkan informasi bahwa pada umumnya obat tidak memberikan efek toksik, ya, atau tidak menimbulkan efek yang merugikan, atau minimal manfaatnya apabila harus diberikan ya manfaatnya jauh lebih besar daripada efek yang merugikan ya. Jadi tentu ini menjadi dasar pertimbangan kenapa obat diberikan ya, walaupun terkadang sebagian mengatakan obat adalah racun, tetapi tentu ya dengan manfaatnya ya, asas kemanfaatan, maka ya tentu obat bisa diberikan ya. Ataupun juga apabila seandainya zat tersebut bersifat toksik,
maka tentu dalam pemberiannya sudah ada pertimbangan-pertimbangan bahwa resiko atau efek samping yang ditimbulkan tentu lebih kecil dibandingkan apabila risiko yang dimunculkan apabila obat tidak diberikan ya. Jadi tentu ada pertimbangan ya. Kalaupun bersifat toksik maka tentu ada pertimbangan lain bahwa ya risiko yang ditimbulkan apabila diberikan tentu lebih kecil dibandingkan apabila obat tidak diberikan. Oke, itu. Efek yang diinginkan di sini yang dimaksud bahwa efek yang tidak diinginkan dari pemberian obat yang biasa berkaitan dengan dosis obat itu ada beberapa ya. Yang pertama seperti efek toksik, efek toksik, kemudian ada efek samping dan efek merugikan ya. Efek samping atau side effect, efek merugikan biasa istilahkan dengan adverse effect dan efek toksik dengan toxic effect. Tentu kalau kita bicara efek samping ya, sudah kita bahas dulu bahwa tentu efek samping ini berupa efek yang tidak berbahaya atau merugikan. Ya tentu seperti biasanya kita lihat pada pemakaian obat-obat antihistamin pada dosis lazim itu memunculkan sedasi ya atau biasa mulut kering. Oke, pada pemberian antihistamin. Dan memang pada banyak kasus ini efek samping ya obat itu masih dapat efeknya masih dapat ditolerir sehingga obat tetap ya bisa dilanjutkan ya. Sedangkan kalau efek merugikan ini efek merugikannya atau efek merugikannya di atas daripada efek samping. Maksudnya di sini bahwa efek merugikan ini dapat berbahaya ya, seperti diare ya. Jadi kalau kita diberikan obat diare, kemudian diarenya berlangsung secara terus-menerus, maka itu tentu hal yang sangat merugikan ya, membahayakan jiwa pasien. Kemudian efek toksik atau keracunan ya, tentu ini kalau sudah pada level efek toksik atau efek yang lebih tinggi lagi atau keracunan ya, tentu efek yang yang memang sangat berbahaya dan potensi untuk mengancam kehidupan tentu lebih besar dibandingkan efek samping dan efek merugikan ya. Nah, dalam kondisi ini pada efek toksik ini pemberian obat ini harus dihentikan dan diberi biasanya terapi dengan diberikan terapi suportif atau diberikan obat-obat untuk bersifat antidotum ya untuk menangani efek toksik. Kalau kita melihat atau membaca buku-buku literatur bahwa toksikologi itu atau cabang toksikologi juga berkembang sekarang ya, mengingat zat yang digunakan oleh manusia juga semakin banyak dan bervariasi. Oke, ya sehingga toksikologi juga menjadi cabang ilmu yang ya tentu kajiannya menjadi luas cakupannya. Seperti di sini kalau kita lihat ada juga disebut dengan istilah toksikologi lingkungan. Oke, ya toksikologi lingkungan ya. Ya tentu toksikologi lingkungan ini membahas efek toksik dari zat yang tentu berada pada lingkungan. Oke. Nah, zat ini masuk ke dalam tubuh ya bisa secara sengaja atau tidak sengaja ya. Atau dominan secara tidak sengaja seperti ini ya, polutan udara ya, polusi udara dan air. Kemudian juga termasuk bakteri. Oke. Yang terdapat pada makanan atau juga residu daripada zat kimia itu ya. Nah, kemudian dikenal juga ada namanya toksikologi ekonomi. Ada juga toksikologi ekonomi. Yang merupakan cabang toksikologi yang mempelajari efek berbahaya dari suatu zat yang masuk ke dalam tubuh secara sengaja. Yang ekonomi secara sengaja. Seperti apa? Seperti ini ya, zat tambahan makanan, obat, kosmetik, itu ya, itu. Atau bisa juga pestisida, ya. Nah, itu. Jadi itu menjadi ini ya, bagian daripada toksikologi ekonomi.
kemudian juga dikenal juga namanya istilah toksikologi forensik. Ini terkait aspek medis dan hukum ya. Contoh ini toksikologi forensik ini berkaitan dengan regulasi zat tambahan makanan ya, atau pemeriksaan zat toksik dalam tubuh. Ini itu ya. Oke, kita lanjut pada penggolongan toksik ya, atau penggolongan zat yang bersifat toksik. Ya, ada beberapa penggolongan, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, kalau dilihat dari zatnya, maka bisa digolongkan yang pertama adalah berdasarkan tempat kerja. Oke, jadi berdasarkan tempat kerjanya. Oke, ya ada zat toksik yang bekerja lokal atau hanya bekerja di tempat zat tersebut mengenai jaringan biologi ya, jaringan biologi. Seperti contohnya zat korosif, oke, ya seperti asam, basa, atau zat organik dengan konsentrasi tinggi ya ini. Nah, tentu kalau kita terkena oleh azam yang tinggi atau basa yang kuat, asam kuat atau basa kuat, tentu akan menyebabkan ini ya, luka pada kulit. Oke, nah ini juga malahan apabila malahan zat korosif ini apabila mengenai seperti besi dan sebagainya, itu bisa menyebabkan ini ya, terjadi karatan ya. Nah, ini sehingga ini bersifat korosif. Kemudian ada juga yang bersifat iritan. Oke, seperti deterjen, cat, sublimat ya. Nah, jadi kalau kita terkena maka ya, kulit kita menjadi teriritasi ya. Nah, ini yang bersifat lokal. Kemudian ada juga yang bersifat ini ya, bekerja seperti bersifat sistemik. Oke, ya untuk dapat berefek ini menimbulkan efek sistemik, tentu ya zat itu harus ini ya, harus dapat masuk ke dalam sirkulasi atau peredaran darah kita ya ini. Dan tentu harus mencapai tempat kerjanya yang biasa disebut dengan reseptor pada tubuh kita ya ini. Nah ini zat ini apabila masuk ke tubuh kemudian dia berkaitan dengan reseptor, maka reseptor pada sistem saraf pusat, maka tentu dapat mempengaruhi sistem saraf pusat ya. Misalnya zat tersebut seperti alkohol, kemudian psikotropika ya ini, sehingga memang kita sangat dianjurkan untuk apabila mesti menggunakan alkohol, maka ya itu harus sesuai dengan kadar yang sehat ya. Nah, termasuk penggunaan obat-obat psikotropika tentu harus dengan resep atau rekomendasi dari dokter ya. Kemudian hepar ya, apabila dia berkaitan dengan reseptor pada hepar, oke, ya seperti saat ini karbon tetraklorida disingkat CC-lamfat ya. Kemudian paracetamol dosis besar ini ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian ginjal ya, ginjal ini untuk ini ya, antiinflamasi non steroid, kemudian aminoglukosida, kemudian yang ini yang bekerja pada darah seperti pada ini ya, karbon monoksida, kemudian asam cyanida, kemudian yang berpengaruh atau bekerja pada jantung seperti obat-obat digoxin ya, digoxin, kemudian termasuk diuretik kuat. Oke, ini. Kemudian ada juga zat toksik yang bekerja secara lokal dan sekaligus bekerja secara sistematik. Ya, contohnya seperti alkohol ya, alkohol, fenol, sebenarnya juga sini termasuk adalah garam PB ya, garam PB ya. Kemudian penggolongan yang kedua ya, berdasarkan yang tadi adalah berdasarkan tempat kerjanya, kemudian yang kedua adalah berdasarkan sumber atau tempat zat toksik berada ya.
Ya tentu ini kita sering ini ya apa melihat atau menggunakan seperti pada di rumah tangga. Nah, ini adalah zat yang ini ya yang bersifat toksik seperti desinfektan ya, cat atau dan insektisida ya. Ini dia harus hati-hati. Makanya di rumah tangga ini zat-zat ini harus selalu berada jauh dari jangkauan anak-anak ya. Kemudian di pertanian ya ini ya. Pertanian tentu kita menggunakan banyak racun yang digunakan untuk membunuh ini ya serangga atau apa namanya jamur ya atau binatang-binatang penggerak yang bisa membunuh apa namanya merusak hasil pertanian kita ya ini. Kemudian di industri, oke ya tentu ini ya asam kuat, basa kuat dan logam berat tentu banyak terdapat di industri yang tentu ini ya bisa menimbulkan ini ya sifat toksik apabila tidak digunakan secara tepat. Kemudian pada rumah sakit, oke ya rumah sakit memang ya namanya rumah sakit berarti di sana banyak ya banyak zat-zat yang bisa bersifat toksik. Oke, ya banyak bakteri, ada virus ya. Yang sekarang ini merajalela adalah virus corona ya, dikenal dengan COVID-19 ya. Kemudian obat dan alkes yang telah digunakan ya, yang bekas. Kemudian sampah B3 ya ini. Kemudian dari alam ya, ini ganja, kecubung, jamur, termasuk karbon monoksida. Nah, ini jadi ini uh, apa penggulungan ini zat toksik berdasarkan sumbernya. Nah, kemudian kalau kita melihat berdasarkan susunan atau sifat kimianya, ada disebut dengan zat toksik organik. Oke, ya misalnya seperti morfin, digoksin, ini juga bisa ular ya. Oke, ya, toksin dari botulinum ya atau antibiotik. Oke, ini. Kemudian ada zat toksin anorganik, HCl atau asam klorida, asam sulfat, kemudian ada juga logam berat dan natrium oksida ya. Ini. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan selektivitas. Oke, ada obat yang bersifat apa namanya zat toksin yang bersifat non selektif dan ada yang bersifat selektif. Untuk yang non selektif artinya bahwa zat tersebut dalam menimbulkan efek toksik ini zat tersebut tidak mempunyai tempat kerja tertentu ya atau tidak berkaitan dengan reseptor ya atau tidak mempunyai reseptor dan sifat toksiknya atau toksisitasnya ini tergantung pada konsentrasinya. Oke, jadi tergantung pada konsentrasinya atau dosisnya. Nah, di sini toksisitas biasanya terjadi karena ya zat tersebut merusak membran sel atau merusak protein atau lemak pada dinding sel ya. Contohnya zat tersebut bisa dilihat seperti ini ya, asam atau basa kuat. Oke, kemudian bisa juga ether, oke, CCl4 tadi atau bisa juga kloroform ya. Kemudian yang bersifat selektif, zat toksik yang selektif dapat menimbulkan efek toksiknya pada takaran yang sangat kecil dan tentu di sini karena bersifat selektif maka untuk menimbulkan efeknya zat tersebut harus berinteraksi atau berdekatan dengan reseptor ya. Contoh zat yang bekerja demikian ya seperti karbon monoksida ya. Ini yang mampu mengikat hemoglobin ya, hemoglobin. Oke, ini. Nah, ya setelah kita melihat beberapa pembagian dari zat toksik, maka tentu kita akan melanjutkan dengan ya antidotumnya ya atau terapi antidotum. Tentu banyak zat kimia yang dapat menimbulkan efek toksik seperti yang kita bahas di atas, namun sebagian besar belum ditemukan atau belum ada antidotumnya sehingga kalau menimbulkan keracunan tentu biasanya dilakukan tindakan-tindakan simptomatik ya untuk meminimalkan atau mengurangi risiko yang bisa
menyebabkan kehilangan ini ya nyawa. Nah, secara umum antidotum didefinisikan sebagai tata cara yang biasa digambarkan bagaimana membatasi intensitas efek toksik atau menyembuhkannya sehingga tentu diharapkan dapat ini ya mencegah tumbuhnya bahaya selanjutnya ya. Biasanya juga efek toksik suatu zat kimia secara spesifik ini dapat terjadi jika kadar zat pada sel sasaran melampaui kadar toksik minimal ya. Nah itu. Jadi saya ulangi lagi, efek toksik suatu zat kimia secara spesifik dapat terjadi jika kadar zat pada sel sasaran itu lebih tinggi daripada kadar toksik minimal. Dan untuk mencapai kadar toksik minimal tersebut, zat yang masuk melalui oral ataupun juga lewat topikal harus melalui beberapa tahap yang seperti kita bahas kemarin ini ya, bahwa terjadi absorpsi ya, di mana obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik diikuti distribusi ke tempat kerjanya. Dan memang proses absorpsi dan distribusi zat ini akan menyebabkan kadar zat dalam sel dapat meningkat ya ini. Ya tentu proses berikutnya itu dapat berupa mengurangi kadar obat dalam sel sasaran dengan melewati proses metabolisme dan ekskresi atau eliminasi zat. Sehingga efek toksik dari suatu zat kimia tentu dipengaruhi oleh ADME ya, seperti kita bahas dulu pada apa namanya efek obat yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi obat. Nah, oleh karena itu untuk mengurangi jumlah zat dalam sel sasarannya, maka dapat dilakukan dengan cara yang pertama tentu dengan menghambat absorpsi zat tersebut, termasuk menghambat distribusinya ya. Kemudian ya tentu dengan mempercepat bagaimana pengeluaran zat tersebut dari dalam tubuh ya. Oke, nah ini. Ada beberapa terapi yang digunakan. Ini ada terapi spesifik, tentu juga sebentar ada terapi non spesifik. Terapi yang kita masuk dulu pada terapi yang bersifat non spesifik. Ya, terapi ini ya, terapi non spesifik adalah suatu suatu terapi keracunan yang biasanya bermanfaat hampir pada semua kasus keracunan. Ya, tentu melalui cara-cara dengan ini ya, biasanya dengan kita merangsang ini ya, muntah, kemudian bisa juga dengan bilas lambung dan bisa juga dengan memberikan zat penyerap atau absorben. Ya, cara lain juga bisa dengan mempercepat eliminasi dengan pengasaman dan pembasahan urin dan termasuk diuresis paksa atau distilahkan juga dengan hemodialisis ya, hemodialisis. Oke, kita masuk dulu yang pertama adalah dengan menghambat absorpsi daripada zat yang bersifat racun. Ini dapat dilaksanakan dengan beberapa cara ya. Cara bisa dengan membersihkan atau mencuci kulit yang terkontaminasi zat atau mengeluarkan racun dalam lambung atau mencegah absorpsi dan bisa juga dengan pemberian pencahar. Oke, ini. Nah, tentu kalau kita mengatakan tadi mencuci kulit yang terkena oleh zat, maka harus digunakan air mengalir ya. Dan jika mengenai pakaian, tentu pakaiannya harus ditanggalkan ya. Makanya kalau kita biasa melihat orang di lab menggunakan baju lab, tentu salah satu tujuannya adalah untuk menghindari kita atau kulit kita untuk tersentuh oleh ini ya, oleh zat yang bisa bersifat korosif atau bersifat toksik. Oke, ini. Untuk zat yang sudah masuk ke dalam lambung dapat dilakukan dengan pemberian seperti norit ya, norit atau arang aktif ya. Ini arang aktif ini biasanya diberikan pada kasus keracunan karena dapat ini ya mengabsorpsi, jadi dia dapat mengabsorpsi zat racun atau toksin dalam saluran pencernaan. Biasanya ini efektifnya ini norit ini diberikan lebih dini ya, lebih dini diberikan tentu hasilnya lebih efektif. Tetapi norit masih efektif apabila hingga 2 jam setelah obat ini ya
masuk ke dalam tubuh kita atau tertelan. Oke, ini ya. Jadi dosisnya bisa digunakan 50 pada dewasa ya. 50 gram. Oke, dosisnya 50 gram dan ini bisa diulang setiap 4 sampai 6 jam. Oke, ya tentu pemberian berulang ini tentu bermanfaat untuk mempercepat ini ya pengeluaran zat toksik yang sudah diabsorpsi ya. Ini. Nah, ini karbon aktif ini tadi biasanya efektif untuk menangani keracunan ini ya, salisilat, acetaminophen, carbamazepin, dapson, tepilin, quinine atau obat antidepresan. Oke. Ini juga sebenarnya obat atau karbon aktif ini dapat pula digunakan secara kombinasi dengan ini ya, dengan bilas lambung atau dengan istilah katartik. Oke, tetapi tidak dengan sirup ini ya, tidak bisa diberikan dengan sirup IPK atau susu karena kedua zat ini dapat mengurangi efektivitasnya ya. Kemudian yang kedua adalah dengan mengeluarkan racun dari lambung. Oke, ya tentu pengeluaran zat racun dari lambung ya tentu harus mempertimbangkan ini ya zat yang telah tertelan, termasuk tingkat keracunannya dan sudah berapa lama zat tersebut tertelan. Oke, ya tentu pengosongan lambung menjadi tidak bermanfaat jika risiko dari keracunan kecil atau pasien sudah terlambat ya. Artinya di sini bahwa pasien datang terlambat. Oke, jadi di sini kita harus memahami bahwa istilah ini apa namanya pengeluaran racun dari lambung ini atau pengosongan dengan bilas lambung ini apabila apa namanya saat tertelan sudah lebih dari 1 sampai 2 jam maka ini biasanya efektivitas dari penggunaan atau menggunakan metode bilas lambung ini atau pengosongan lambung ini biasanya ini ya dia lakukan lagi ya. Ya, tentu di sini yang menjadi pertimbangan lain bahwa bilas lambung ini biasanya memunculkan ini ya bahaya dalam bentuk ini ya apa namanya aspirasi isi lambung. Karena itu tidak boleh dilakukan pada pasien yang ini ya yang mengantuk atau koma. Oke, kecuali biasa kalau pasien tersebut refleks batunya sangat baik maka itu bisa digunakan karena saluran napas dapat dilindungi ya. Ini jadi hanya untuk pasien ini biasanya lebih ini pada pasien yang ini ya sadar dan yang untuk zat racun yang tertelan yang tidak bersifat korosif ya. Ya, ini biasanya untuk apa untuk penggunaan ini biasanya digunakan IPK Kuanha. Oke, jadi untuk memuntahkan isi perut biasanya dengan pemberian IPK Kuanha dan ini bisa digunakan baik pada orang dewasa atau anak-anak. Tapi tentu ini sangat terbatas kegunaannya dan pemberian IPK Kuanha ini hanya boleh dipertimbangkan pada pasien yang biasanya tadi sadar ya, ini yang sadar. Oke, ini. Kemudian selanjutnya adalah pemberian pencahar. Oke, ya pencahar di sini digunakan untuk mempercepat ini ya pengeluaran zat racun dari saluran pencernaan atau gastrointestinal terutama untuk racun yang sudah mencapai usus halus. Ya tentu di sini ada beberapa jadi pencahar maksudnya ini ya kita merangsang untuk orang menjadi buang air besar ya. Nah, untuk untuk metode pemberian pencahar ini biasa digunakan ini ya pemberian sorbitol ya ini sorbitol. Oke, tetapi sorbitol ini biasanya direkomendasikan untuk
pasien yang tidak ada gangguan jantungnya atau komplikasi dengan gangguan jantung. Oke, bisa juga digunakan magnesium sulfat. Oke, ini juga, tapi ini pada magnesium sulfat juga direkomendasikan pada penderita yang tanpa komplikasi atau gangguan ginjal ya. Ini untuk pemberian magnesium sulfat seringkali diberikan setelah pemberian arang aktif seperti dijelaskan di atas dulu ya. Kemudian dosis yang biasa digunakan adalah 5 sampai 15 gram yang diberikan dengan segelas air. Oke. Nah, biasanya efek katartiknya ini biasanya muncul setengah jam atau 2 jam setelah pemberian sedian ya. Dan untuk magnesium sulfat juga biasanya tidak diberikan atau dikontraindikasikan pada pasien yang yang mual, muntah dan ada gangguan ginjal. Oke. Kemudian selanjutnya adalah mempercepat proses eliminasi atau pengeluaran zat dalam tubuh. Ya, tentu kecepatan eliminasi akan mempengaruhi jumlah obat yang berada di sel sasaran dalam melampaui nilai nilai batas KTM-nya ya. Atau tadi distilahkan KTM dengan kadar toksik minimal. Oke, ini. Untuk mempercepat eliminasi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan ekskresi melalui pengasaman dan pembasahan urin. Oke, ya untuk pengasaman urin atau untuk menurunkan pH urin. Oke, maksudnya di sini menurunkan pH urin bisa dengan memberikan zat-zat seperti amonium klorida atau vitamin C. Nah, ini dengan dengan pemberian amonium klorida dengan vitamin C akan mengurangi reabsorpsi daripada reabsorpsi dari zat atau obat yang obat yang bersifat basa lemah, termasuk di sini amfetamin ya. Sebaliknya pembasahan urin melalui pemberian seperti natrium bikarbonat ini akan mengurangi reabsorpsi obat-obat yang bersifat asam lemak. Contohnya seperti obat-obat aspirin atau phenobarbital ya, ini phenobarbital. Di sini juga ada istilah hemodialisis. Oke, ini merupakan salah satu cara untuk mempercepat eliminasi dengan mengembalikan keseimbangan elektrolit. Cara ini biasanya juga efektif jika zatnya sudah terabsorpsi dan berada pada cairan sistematik dan tidak mempunyai volume distribusi yang terlalu besar. Termasuk obatnya belum terdistribusi secara ekstensif pada jaringan ya. Ini. Oke. Ini kita lihat asam salisilat, metanol, etilen glikol ya, termasuk juga sini bisa litium, eliminasinya dapat ditingkatkan dengan cara hemodialisis ya, atau istilah tadi dengan diuresis paksa ya. Ini atau paksa diuresis ya ini. Kemudian terapi secara spesifik ya. Terapi antidotum secara spesifik adalah suatu terapi antidotum yang yang hanya efektif untuk zat-zat tertentu. Cukup banyak memang antidotum yang spesifik telah digunakan dalam klinik. Dan untuk memudahkan mempelajari antidotum ini biasanya kita akan membagi atas beberapa pembagian, yaitu antidotum ada yang bekerja secara kimiawi, ada yang bekerja secara farmakologi, dan bekerja secara fungsional ya. Kita masuk dulu pada yang bekerja secara kimiawi ya. Jadi antidotum yang bekerja secara kimiawi bisa dilihat seperti pada penggunaan zat pembentuk helat ya, zat pembentuk helat.
Penggunaan antidotum ini, jenis ini akan menyebabkan terjadi reaksi antara antidotum ya. Jadi dia membentuk reaksi antara antara antidotum dengan zat toksik dan ini ya, membentuk suatu helat ya, membentuk suatu helat yang menyebabkan terjadi reaksi antara antidotum dengan zat toksik yang membentuk suatu produk yang menjadi kurang toksik dan mudah diekskresikan. Oke, ya ini ya. Nah, ada beberapa ini ya, zat pembentuk helat ini biasanya mengandung dua atau lebih ini ya, gugus elektronegatif yang seperti tadi membentuk ikatan kovalen kompleks dengan logam ya, atau membentuk ikatan membentuk helat ya, membentuk helat. Oke, ya. Contohnya seperti ini ya. Ada beberapa contohnya seperti dimercaprol. Jadi dimercaprol itu merupakan zat yang mirip seperti minyak, tidak berwarna dan baunya tidak enak atau baunya bau busuk. Oke, ini biasanya ini berguna untuk ini ya, keracunan arsen, merkuri dan timbal. Oke, ya, dan ini biasanya untuk pemakaiannya ini melalui injeksi secara intravena dan dia diberikan dalam minyak kacang ya, minyak kacang. Kemudian yang bekerja secara farmakologi. Oke, antidotum yang bekerja secara farmakologi. Jadi tentu antidotum farmakologi adalah suatu antidotum yang bekerja mirip dengan zat toksik ya, atau bekerja pada reseptor yang sama atau bisa juga yang berbeda. Oke, ya tentu di sini sebagai contoh adalah seperti pada ini ya, keracunan opioid. Oke, jadi pada keracunan opioid ini dapat menyebabkan koma, kemudian ini ya dapat menyebabkan depresi, bradikardia, pupil mengecil. Nah, ini bisa diatasi dengan pemberian naloxon hidroklorida. Oke, ya. Bagaimana cara pemberiannya? Jadi naloxon ini dapat diberikan melalui impuls yang kecepatannya dapat diatur sesuai dengan respon yang diinginkan, dan dosis pemberiannya adalah diberikan secara injeksi intravena 0,8 sampai 2 mg yang dapat diulang setiap 2 sampai 3 menit ya, tetapi dengan dosis maksimal sampai 10 mg ya. Ya, sekira demikian materi yang saya sampaikan. Saya harap ada dari mahasiswa dapat memahami apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.